Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini semuanya? Berjumpa lagi dengan Bu Nikmah dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 2. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya anak-anak sudah siap semuanya ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku hari ini semuanya, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Asr dan surah At-Takatsur. Hari ini kita akan belajar surat Al-Asr dan surat At-Takatsur. Apa saja akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah surah Al-Asr dan surah At-Takatsur. Yang kedua, terjemah surat Al-Asr dan At-Takatsur. Yang ketiga, penjelasan surat Al-Asr dan surat At-Takatsur. Dan yang terakhir adalah evaluasi tugas untuk kalian semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu surah Al-Asr. Seperti biasa, kita baca bersama-sama. Bergema dulu, kemudian anak-anak menirukan. Siap semuanya? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita bunyikan bersama-sama satu kali lagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tasdiq, shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan bunyi surah Al-Asr. Pasti anak-anak sudah tidak asing lagi kan? Karena setiap hari dan setiap pagi kita baca bersama-sama sebagai pembiasaan sebelum belajar. Lanjut adalah terjemah surah Al-Asr. Yang ayat pertama, demi masa atau waktu. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya adalah penjelasan surah Al-Asr. Yang pertama, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Selanjutnya, arti surah Al-Asr adalah demi masa atau waktu. Surah Al-Asr diambil dari ayat pertama yang bunyinya wal asr. Ketiga, surah Al-Asr termasuk golongan surah Makkiyah. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Nikmah pada materi sebelumnya, bahwa surah Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr merupakan surat ke-103 dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Isi pokok kandungan surah Al-Asr adalah Allah memerintahkan manusia agar tidak menjadi orang yang merugi dengan cara: 1. Manusia harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, kapan kita masuk waktu sholat, maka kita menjalankan sholat. Kapan kita bermain, kapan kita makan, kapan kita bersenang-senang, dan kapan kita bertemu dengan keluarga, misalnya seperti itu. Jadi dalam kehidupan manusia sehari-hari sudah terbagi waktunya masing-masing. Anak-anak harus bisa membedakan antara kewajiban dan hak kita. Kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka sesuai jam dan waktunya
tetap dilaksanakan sesuai aturannya. Yang kedua, beriman kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kita, maka sebaik-baik manusia adalah beriman kepada Allah. Yang ketiga, beramal saleh. Misalnya anak-anak punya rezeki yang lebih, maka anak-anak boleh menyumbangkan sebagian rezeki kalian untuk orang yang kurang mampu. Kemudian apabila ada saudara atau teman kita yang butuh bantuan, maka kita sebaiknya membantu mereka. 4. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya adalah bunyi surah At-Takatsur. Seperti tadi anak-anak baca punikma dulu, kemudian anak-anak menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kita ulangi bersama-sama sekali lagi anak-anak, pelan-pelan dan bunyikan secara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak ternyata sudah lancar membacanya, karena setiap hari anak-anak membaca sebelum membaca doa belajar. Selanjutnya adalah terjemah surah At-Takatsur. Ayat yang pertama artinya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Yang ketiga, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Yang keempat, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Yang kelima, sekali-sekali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Yang keenam, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ketujuh, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri. Yang terakhir, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan di dunia. Penjelasan surah At-Takatsur. Yang pertama, surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Arti surah At-Takatsur adalah bermegah-megahan. Surah At-Takatsur termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat At-Takatsur merupakan urutan surat ke-102 dalam Al-Quran dan diturunkan sesudah surah Al-Kautsar. Nama surah At-Takatsur diambil dari ayat yang pertama. Apa tadi bunyinya? Alhaakumut takatsur. Nah, ada kata At-Takatsur maka diambil dari ayat pertama. Isi pokok kandungan surah At-Takatsur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam hal keduniawian dan melalaikan Allah SWT. Manusia selalu mengumpulkan banyak harta, tetapi mereka lupa untuk menafkahkannya kembali. Ingat anak-anak, bahwa rezeki yang diberikan kepada kita semuanya itu adalah titipan, maka kewajiban kita adalah mengembalikannya. Bagaimana caranya? Seperti yang disebutkan Bu Lima tadi, apabila anak-anak mempunyai sedikit rezeki, baik banyak maupun sedikitnya, itu semua adalah titipan Allah. Maka apabila kita mampu, silakan anak-anak bisa menginfakkan, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Lanjutnya, yang ketiga adalah tugas untuk kalian semuanya. Bagaimana? Apakah materi yang disampaikan Bu Lima tadi sudah paham?
Kalau sudah paham, maka untuk mengevaluasi kalian semuanya, silakan anak-anak mengerjakan LKS Al-Quran Hadis halaman 40 sampai 43, Romawi 1 dan 2. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Sekian pembelajaran Bu Nikmah hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Nikmah tadi bisa membawa manfaat bagi kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.